Al-Fatih TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Al-Fatih TV? Alhamdulillah kembali lagi kita di program Keluarga Sakinah. Dan terus kita akan membahas tema-tema menarik dan up to date ya. Hanya di Al-Fatih TV. Jangan lupa subscribe dan juga tinggalkan komen. Nah, kalau teman-teman tinggalkan komen dan ada yang bertanya, insya Allah nanti ada hal yang bisa kita jawab. Dan itu langsung sama Ustadz kita, Ustadz Salman Abu Sifa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, selalu cerah. Itu aura tersendiri dari Ustadz Salman. Nah Ustadz, ada hal yang menarik, kasus yang menarik nih, yang saya dapat dan saya mau tanyakan sama kita. Soal suami yang disewa, ya, suami yang dibeli, ya, suami yang disewa itu. Nah, menurut kita apakah hal ini pernah dilihat secara faktanya atau ini hanya sekedar isu saja melihat kasus-kasus seperti ini? Ya, jadi kasus suami bayaran itu, bayaran yang dibayar ya, itu kan sebenarnya sudah sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, dengan berbagai macam alasan, ya, alasan-alasan kenapa perempuan atau keluarga perempuan itu butuh seorang laki-laki yang bisa dibayar untuk menjadi suami bagi anaknya atau bagi seorang perempuan. Yang pertama, ada biasa kasus seperti itu terjadi atas inisiatif si perempuan karena usia sudah agak dewasa, ya, kemudian keluarga menuntut untuk dia punya pasangan, ya terpaksa dia harus menikah. Nah, menikah itu kemudian dia secara laki-laki yang mau menikahinya. Dibayar. Nah, itu dia bayar tapi dengan perjanjian misalnya selama mereka jadi suami istri itu tidak boleh ada hubungan badan. Ya, ada yang seperti itu ya. Dan itu biasa dalam waktu tertentu mereka cerai, ya. Kemudian yang kedua ada kasus biasa ada perempuan yang hamil. Ya, perempuan hamil itu kemudian laki-laki yang menghamilinya itu tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya untuk menutup rasa malu keluarga, ini kan harus dinikahkan, harus punya suami. Betul. Ya, harus punya suami. Maka dicarilah laki-laki yang mau jadi suaminya dan itu dibayar. Nah, dia hanya menjadi suami sampai waktu tertentu melahirkan. Sampai melahirkan. Ketika melahirkan, ya silahkan kalau mereka mau cerai. Nah, yang kedua ini yang banyak sebenarnya di tengah-tengah masyarakat. Dia suaminya dibayar untuk menutupi kehamilan, ya. Ya, dari kasus kehamilannya dari laki-laki lain. Dari laki-laki lain. Ya, dia hanya istilahnya sementara ya. Jadi penutup malu lah seperti itu ya, untuk menutup rasa malu keluarga, untuk menutup rasa malu si perempuan kalau kasusnya karena hamil, ya. Apa bisa dikatakan kalau kasus seperti ini itu ada di taraf keluarga yang mapan atau miskin sekali atau gimana? Kalau kita lihat di kenyataannya di masyarakat itu ada pada keluarga yang kelas ekonomi terbatas, ada juga pada kelas ekonomi yang mapan yang mampu. Ya, jadi kalau kita lihat tidak ada hubungannya sama sekali dari sisi kelas ekonomi, ya. Tapi kalau yang pertama tadi, kasus pertama seperti perempuan itu karena dia sudah berkarir, kemudian sudah berumur, tidak punya pasangan, biasanya itu lebih ke keluarga yang mapan. Ya, hanya dia bisa cari saja laki-laki yang bisa dia bayar untuk waktu tertentu. Tapi kalau kasus yang kedua itu, yang kasus karena hamil itu ada pada keluarga yang mapan secara ekonomi maupun yang terbatas secara ekonomi. Jadi tidak melihat dari segi kelas ekonominya, tapi memang tindakan seseorang itu ya ada juga ternyata yang seperti itu. Iya, ini kan terkait dengan pergaulan ya, pergaulan perempuan, pergaulan generasi muda yang free sex tadi, ya kan. Kalau masalah free sex ini kan ya ada pada kelas ekonomi, pada semua kelas ekonomi lah. Ya, free sex itu terjadi. Bahkan kalau kita lihat free sex pada kelas ekonomi mapan itu lebih mudah untuk mereka lakukan karena mereka bisa sewa
hotel, kamar di hotel, ya, bisa sewa penginapan yang mahal, dan juga cenderung anak-anak yang berasal dari keluarga mapan itu terkadang orang tuanya jarang ada di rumah karena berkarir, ya, dan lain sebagainya, sehingga kontrol terhadap anak itu terbatas. Jadi ini bisa jadi kayak efek domino juga, Ustaz, ya. Misalnya dari dia melihat seseorang, akhirnya seseorang itu ketahuan, ya, apa namanya, dia ternyata ada ya suami bayaran, daripada saya capek-capek apa namanya pacaran atau apa atau mencari jodoh, lebih baik begini deh, ya. Jadi ini apa bisa jadi terlihat bahwa ini efek seperti yang sebelumnya juga banyak kasus yang ada. Iya, jadi kan melihat yang kedua, biasa ada juga di film-film sebenarnya, ya, di sinetron-sinetron, ya. Ada pacar bayaran, ada suami bayaran, ya. Kalau istri bayaran enggak ada karena ya, yang ada kan nikah mut'ah, ya, untuk masa tertentu. Tapi ini kan fokusnya yang menjadi objek untuk dibayar itu laki-laki. Ya, kalau yang lazim itu kan perempuan, ya. Kalau ini kan laki-laki. Jadi memang karena hal seperti ini sudah lama terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena kehamilan di luar nikah itu sudah lama terjadi. Ya, sudah lama terjadi, dan dulu orang sangat menghindari kelahiran kemudian tidak ada bapaknya, tidak ada ayahnya anak itu. Maka disitulah awal mula terjadinya transaksi seperti ini, ya, muncullah laki-laki yang mau dibayar, ya. Itu tentu menjadi profesi juga, ya, bagi laki-laki, ya. Laki-laki tertentu. Banyak CV-nya di mana kerja, ya. Tapi apakah ini juga bisa merusak tatanan masyarakat sendiri untuk laki-laki suami bayaran ini, atau hanya sebatas status, tidak ada itu juga hubungan suami istri, tidak ada, ya, efeknya baik itu dari segi individunya, ya, harus dia lihat, kan, terus sama masyarakat. Ya, kalau dari sisi efek negatif tentu banyak, ya. Yang pertama, dengan adanya model suami bayaran, maka orang-orang tertentu itu tidak lagi takut hamil di luar nikah. Bagi yang mampu membayar laki-laki untuk menjadi suaminya. Iya, kan ada berprofesi begini. Nanti kan dibayar baru ini, kan. Jadi bagi kelas ekonomi tertentu itu menjadi masalah yang sangat besar, dan ini bisa menumbuh suburkan free sex, ya, seks bebas di kalangan generasi muda. Ya, tentu kan yang banyak di generasi muda, ya, bukan di generasi tua. Ya, jadi beda lagi itu jadinya. Ya, yang kedua, dampak ke masyarakat. Ya, dampak ke masyarakat itu bisa seperti tadi. Jadi misalnya pernikahan itu dianggap tidak lagi menjadi sakral, ya. Hubungan keluarga itu menjadi rusak di tengah-tengah masyarakat. Karena dengan adanya suami-suami bayaran, maka tentu tingkat perceraian itu, angka perceraian itu semakin tinggi. Dan kalau sudah banyak terjadi perceraian, ya, di tengah-tengah masyarakat, orang tidak malu lagi dan tidak ragu lagi untuk bercerai, ya, dianggap itu hal yang biasa. Sedangkan perceraian sendiri itu kan berdampak kepada anak yang menjadi korban secara psikis, kan, kehilangan ayah dan kehilangan ibunya. Itu. Ya, apalagi kalau bisa dikatakan itu kan bisa jadi dikatakan berpura-pura, ya. Ya, nikahnya sebenarnya secara batin itu pura-pura, sekalipun secara zahir itu kan sah. Iya. Sah. Karena memenuhi syarat dan rukun. Ya, tapi secara batin, itu pura-pura. Ya, Allah tahulah yang mana pura-pura dan mana tidak. Dari segi Ustaz, bagaimana kita menjaga agar ini tidak menyebar di masyarakat, atau ini tidak menjadi budaya yang dimaklumi? Kalau saya, ya, hal-hal ini kan agak unik, dan ini kan semua berawal dari keinginan menutupi rasa malu. Iya, malu karena sudah tua tidak punya pasangan, dan malu karena hamil tidak punya suami. Ya, sehingga untuk dihilangkan, yang pertama dulu, misalnya yang model pertama, diharapkan bagi perempuan-perempuan itu yang berkarir itu supaya cepat menikah. Pasti perempuan mengatakan, ya, kita juga mau menikah, tapi kan tidak ada yang lamar. Nah, kalau tidak ada yang lamar, tentu dikaji apa masalahnya. Dianalisa dulu masalahnya apa. Apakah sebenarnya bukan tidak ada yang melamar, atau banyak yang lamar tapi ditolak. Ya, karena
ekspektasi terlalu tinggi, ya kan? Misalnya dia ingin laki-laki seperti ini kan. Kemudian orang tidak berani datangnya dia pulang. Atau memang karena dia terlalu sibuk dengan karirnya sehingga tidak ada laki-laki yang melihat. Atau mungkin laki-laki menganggap, wih pasti banyak calonnya ini. Sudah ada calonnya. Ya dengan karir seperti itu, dengan wajah yang cantik, dengan ekonomi yang mapan, mungkin sudah. Sehingga tidak. Nah, sehingga di sini harus ada peran keluarga. Ya, bagi perempuan-perempuan yang sudah masuk usia dewasa, ya, hampir 30 tahun atau mungkin 30 tahun dan belum punya pasangan, maka keluargalah yang mencarikan dia calon pasangan. Ya, itu yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat dulu. Mereka lah yang mencarikan anak-anak gadis mereka calon suami. Tapi kan ada juga sensitif, Ustaz, kalau dicarikan Ki. Misalnya jangan misalnya deh ada malu-malu tapi ya, dikomunikasikan, dibicarakan baik-baik. Kan kata Rasul, anak perempuan itu ditanya mau menikah atau tidak. Kalau diam berarti mau. Kalau dulu ya, enggak tahu kalau sekarang. Karena karakter perempuan dulu dan sekarang beda. Kalau dulu kalau ditanya mau menikah atau tidak, dia diam. Itu mau. Kalau sekarang mau menikah atau tidak, mau. Kan begitu ya. Cepat. Karena kebutuhan. Ya, jadi tentu tetap dikomunikasikan dengan anak. Ini mau dicarikan nih, kira-kira maunya yang seperti apa, ya kan seperti itu. Atau diberikan nasihat, Ustaz, ya, jangan sampai kelewat masa usia produktifnya sebagai perempuan. Gitu. Iya. Kemudian yang kedua yang tadi ada suami bayaran karena ingin menutup rasa malu. Berarti di sini persoalannya itu free sex. Ya, bagaimana caranya tidak terjadi kehamilan di luar nikah atau tidak terjadi persinahan. Kalau kita hanya takut kehamilan di luar nikah, solusi liberalnya kan kondom, ya kan, pil KB, tumpah di luar. Itu kan. Jadi masalahnya bukan pada kehamilan di luar nikah. Masalahnya pada free sex. Iya, jadi hubungan suami istri yang tidak sah, itu yang harus dihilangkan. Kalau masalah takut hamil itu kan bisa diantisipasi dengan obat-obatan dan kontrasepsi dan dengan metode lain. Ya. Jadi yang orang harus takutkan itu persinahan. Yang harus dihindari adalah persinahan. Apakah persinahan itu kemudian menghasilkan atau tidak, itu perkara yang lain. Dia berbuah atau tidak. Iya, berbuah atau tidak itu perkara lain. Tetap itu dosa. Nah, jadi yang dihukum itu ya berzina itu ya sudah dosa. Ya, kan sekarang ada juga orang itu tidak takut berzina, tapi takut terjadi pembuahan. Kalau hanya takut terjadi pembuahan, berarti persinahan itu akan semakin banyak. Ya, dan tentu yang tren itu kan penjualan alat kontrasepsi. Makanya dulu di Indonesia sempat ada isu akan dibuat ATM kondom misalnya. Betul. Kemudian di supermarket dekat kasir dipajang kondom dengan berbagai macam model. Ada yang bergerigi, ada yang macam-macam kan. Nah, rasa-rasa kan, segala macam. Iya, justru memudahkan anak-anak muda itu untuk mengakses alat-alat seperti itu untuk free sex. Jadi model yang kedua, antisipasinya adalah menghilangkan free sex. Iya. Dengan edukasi. Kan ada juga, Ustadz, yang harus digalakkan sama anak-anak muda itu adalah edukasi tentang seks. Apa maksudnya ini, Ustadz? Kan ada yang free sex, yang supaya free sex itu terbatasi, ya diedukasi seks. Ya, ternyata edukasi seks yang malah free sex. Ya, itu juga. Sebenarnya edukasi seks itu bukan mengedukasi bagaimana hubungan kelamin, bukan, tapi mengedukasi bagaimana hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat dalam makna syar'i, sesuai dengan syariah. Ya, kemudian penjelasan tentang alat reproduksi, penjelasan tentang bagaimana caranya tidak terjadi pelecehan. Ya, seperti itu sebenarnya. Sex education itu lebih mengarah kepada pendidikan seks dalam rangka untuk kesehatan dan membangun keluarga, bukan mengajari mereka berhubungan badan. Tidak. Karena manusia itu tidak perlu diajari berhubungan badan. Itu insting. Iya. Kambing saja tidak pernah diajari, mereka tahu kan. Itu. Nah, Ustaz, kan akhirnya kalau kita bisa bahaya yang terjadi di masyarakat juga di fragmen di negara-negara maju yang ada, itu kan banyaknya sekarang di negara maju itu orang-orang yang tidak mau menikah. Iya. Kayak di Jepang, Korea, dan beberapa negara. Dan mereka akhirnya pertumbuhan kelahiran itu, jumlah kelahiran itu menurun. Nah, apakah
hal ini akan menjadi satu frame tersendiri bagi masyarakat, khususnya kita di Indonesia yang masih menganut budaya itu sendiri. Ya, jadi keengganan untuk menikah itu terjadi karena terbangunnya sebuah persepsi di tengah masyarakat bahwa kalau kita menikah, ya itu kan menambah beban. Ya, kemudian tidak mau punya anak. Ya, biasanya kan tidak mau punya anak dan juga tidak mau terikat. Jadi ada yang tidak mau punya anak, ada yang tidak mau terikat. Itu kan nanti muncul pertanyaan, kalau tidak punya pasangan, bagaimana kau menyalurkan hasrat biologis? Itulah mereka kan kalau di dunia barat di luar sana, ya termasuk di negara-negara Asia seperti Jepang ya dan Korea itu mereka menyalurkannya ke pasangan-pasangannya. Ya sekalipun itu tidak halal. Maksudnya ke pacar-pacar mereka, ya kekasih mereka itu. Mereka salurkan saja karena mereka tidak mengenal istilah halal haram dalam hubungan suami istri atau dalam hubungan badan itu. Jadi ada memang kampanye yang sudah berjalan lama ya bahwa menikah itu menjadi beban hidup. Yang kedua, kalau sudah menikah dan punya anak juga menjadi beban hidup. Dan faktor-faktor yang lain, mungkin faktor trauma melihat orang yang sudah berumah tangga hanya berumur ada yang 2 bulan, bahkan kan kemarin ada yang viral ya, cuma 8 hari kemudian diceraikan oleh suaminya. Nah, bagi orang-orang tertentu itu menjadi ketakutan. Jangan sampai nanti saya begitu, iya kan? Kan kasihan, hanya 8 hari menjadi janda. Nah, itu kan status janda itu berat. Janda kembang. Ya, status janda itu berat karena status janda itu bagi kelompok masyarakat tertentu dianggap penggoda. Dianggap ya bekas lah ya. Jadi sangat negatif lah bagi kelompok masyarakat tertentu di Indonesia itu status janda itu. Betul. Ada yang mengatakan hati-hati janda, hati-hati dijaga suamimu, banyak janda. Janda sama dengan pelakor. Penggoda, padahal kan tidak seperti itu. Tidak ada si perempuan mau menjandakan, kan itu status yang sangat berat untuk dibawa. Jadi ada yang tidak mau menikah karena trauma seperti itu dengan melihat orang-orang yang berumah tangga itu dan tidak sukses dalam rumah tangganya. Ada juga yang mungkin tidak mau berumah tangga karena dia punya pasangan, calon pasangan atau pacar lah ya pada masa lalu, dan pacarnya itu meninggalkannya dan dia hanya cinta pada seorang wanita. Tidak mau membagi cintanya, kan kepada orang lain. Cinta mati ya saja. Ada yang seperti itu. Ada banyak lah kasus. Nah, biasanya kalau tidak terjadi pernikahan dan tidak terjadi kelahiran, ya itu kan ujung-ujungnya nanti ke pre-seks lagi. Penyaluran hasrat biologis di luar pernikahan. Karena hasrat biologis ini pasti suatu saat ingin disalurkan, karena kalau tidak disalurkan akan gelisah, ya kan, akan sakit kepala dan sakit hati. Sakit kepala, sakit hati, karena memang harus keluar gitu ya dengan saya hasrat biologis segala macam itu sebagai seorang pria dan wanita. Kalau tidak disalurkan secara insting naluri itu orang akan gelisah, tapi secara kesehatan juga bisa berdampak kepada kesehatan. Nah, terakhir Ustaz, ini kalau bisa dikatakan juga sebagai nasihat kita, bagaimana nikah suami bayaran ini tidak terjadi lagi di masyarakat kita, dan juga tidak patut dicontoh lah untuk penonton-penonton kita bahwa jangan melakukan itu karena akibat besarnya yang lain, baik itu dari segi pribadi kita maupun juga masyarakat, itu akan terjadi. Ya, jadi yang pertama supaya tidak terjadi adanya kasus suami bayaran, yang pertama harus hindari free sex. Supaya tidak terjadi kehamilan di luar nikah yang bisa bikin malu dan mengambil jalan pintas untuk membayar laki-laki sebagai suami. Yang kedua, bagi gadis-gadis yang punya kehidupan mapan, karir yang mapan, jangan terlalu tinggi lah cita-cita dunianya. Kalau sudah usia menjelang 30, ada yang lamar, terima saja. Ya, terima saja kalau orangnya baik ya. Kalau tidak ada yang datang melamar, minta tolong ke keluarga untuk dicarikan calon pasangan. Kalau keluarga tidak tahu, hubungi Pak Ustadz yang ada di Elfati TV ya. Nanti kita carikan. Hubungi Ustadz. Bisa komentar di kolom komentar ya. Nanti di situ. Nanti kita carikan. Kita bantu di Elfati TV. Bantu di Elfati TV untuk carikan ya, seperti itu. Dan yang ketiga, jika ada laki-laki ditawari jadi suami bayaran, tolak. Berapapun nilainya. Wah, itu. Ini bagus ini. Kasih tahu, saya bukan laki-laki bayaran. Cuma dikontrak saja. Jadi luar biasa solusinya bahwa
Ya kalau kita sebagai wanita ya jangan terlalu tinggi impian duniawinya saja, tapi juga berpikirkan hal-hal yang bersifat bagaimana punya keluarga sakinah, pasangan sakinah warahmah. Dan juga kalau kau laki-laki masa mau dibayar. Ya, jangan jadi bayar suami bayaran, karena itu menyakitkan. Karena tidak bisa diapa-apain. Kasihan tidak ada statusnya. Nah, itu saja Ustaz dari kami. Kalaupun ada teman-teman yang ingin bertanya dan ingin berkomunikasi dengan kami, ya seperti tadi tawarannya Ustadz Salman Abu Sifa, ada yang mau dicarikan, segera hubungi kami. Insya Allah kita bisa bantu dengan solusi-solusi yang syar'i, ya. Insya Allah. Terima kasih dari saya, Ustadz Salman Abu Sifa. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan program-program dan tema-tema yang menarik berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.